Jakarta sudah dibangun jalur sepeda terproteksi sepanjang 11 km dengan lebar 2 meter. Jalur ini dibangun untuk upaya membangun Jakarta yang lebih baik lagi. Hari ini saya akan goes dan ngobrol bareng dengan teman-teman yang paham akan penggunaan jalur sepeda terproteksi ini. Jadi nanti akan ada teman-teman dari ITDP dan Bike to Work. Sekarang aku sudah bersama teman-teman dari ITDP, ada Mbak Anggi dan Mas Gani. Nah, nanti kita akan goes bareng ya, goes bareng sambil ngelihat seperti apa sih jalur sepeda terproteksi ini gitu. Nah, tapi sebelum kita goes, aku mungkin pengen tanya dulu, pertama, what is ITDP? ITDP itu kepanjangan dari Institute Transportation and Development Policy. Kita NGO, lembaga nirlaba non-pemerintah yang fokus transportasi berkelanjutan. Oke. Nah, sekarang aku pengen tahu tentang sejarah akhirnya sampai dibangun nih si jalur sepeda terproteksi. Apa idenya sampai akhirnya diwujudkan di tahun 2021 ini bisa diuji cobakan? Sebenarnya yang menarik Mbak Ade, kalau ngomongin prosesnya, kita nggak mau ngedismiss cerita awalnya. Kalau kita ngomongin bahwa Jakarta dan sepeda itu tuh bukan satu entitas yang baru gitu, bukan satu hal yang kebaruan. Betul. Ini melihat dari kita kalau misalnya Batavia, waktu dulu Jakarta nama-lamanya memang sudah terokupansi dengan sepeda segitu banyaknya. Hanya saja memang dengan masuknya kendaraan bermotor di 1920, menurut Historia ID, itu jadi ada penurunan pesepeda. Tapi pergerakan dan pesepeda itu sendiri di dalam kota tidak lantas hilang. Contohnya misalnya teman-teman Bike to Work, yang juga sudah 15 tahun lebih mungkin menginisiasi gerakan teman-teman untuk menggunakan sepeda ke tempat kerja. Nah, di era yang baru misalnya ada kita kenal West Bike Messenger yang juga menggerakkan komunitas bersepeda, kurir sepeda. Betul. Nah, sama seperti itu melihat pergerakan yang juga ITDP dulu di US 1985, kita tuh basisnya juga dari gerakan sepeda. Dari banyak teman-teman yang bersepeda inilah sebenarnya kita kemudian berkomunikasi, banyak kemudian ide-ide, inisiasi yang kita obrolin gitu. Sampai di 2019 sebenarnya kita kemudian menyelenggarakan sebuah lokakarya pertama. Nah, di lokakarya pertama ini di tahun 2019 kita ngajak seluruh pengguna angkutan jalan gitu ya. Maksudnya tidak hanya pengguna yang sudah bersepeda atau belum bersepeda, kita juga ajak angkutan umum, pengguna kendaraan pribadi untuk diskusi. Kalau seandainya Jakarta punya fasilitas sepeda, maunya seperti apa? Nah, dari diskusi itu sebenarnya kita invite mencoba proporsi gendernya tuh setara. Kita aim mungkin kalau nggak bisa 50-50, waktu itu kita dapat 40-60. Sudah ada perwakilan gender ya di situ. Nah, karena kita melihat ada profil itu, diskusi mengalir di lokakarya itu, ternyata tidak semua pesepeda itu memiliki abilitas atau kemampuan bersepeda yang sama. Betul. Tapi ada satu hasil lah ya dari 10 konsensus itu yang menyatakan bahwa kita butuh jalur atau fasilitas sepeda. Nah, digodok lebih lanjut di lokakarya kedua sampai ke asisten pembangunan saat itu, yaitu Pak Yusmada Faizal. Beliau kemudian mempercepat dengan mengagendakan Jakarta Ramah Bersepeda, namanya waktu itu. Yeah. Diundang teman-teman komunitas, kemudian juga perwakilan dari ragam instansi teknis mengambil keputusan. Akhirnya terjadilah satu rancangan gambaran besar, kurang lebih waktu itu ada 500 km jaringannya, kemudian desainnya kira-kira seperti apa. Dari 2019 percepatan lokakarya itu, kita kemudian dapat kesempatan untuk uji coba 63 km saat itu. Jalur sepeda yang ada di Jakarta dibagi ke dalam 4 wilayah administratif Jakarta, dan kita coba selama 3 bulan. Dapat feedback, dapat ya adalah misalnya masukan yang positif, negatif, semua ada, kita himpun semuanya, bareng-bareng dikelola. Tiba-tiba 2020 pandemi. ITDP waktu itu sempat survei di Juni 2020, kita ternyata mendapatkan angka yang cukup fantastis karena ada kenaikan 10 kali lipat pengguna sepeda di satu titik di Dukuh Atas waktu itu kita survei. Ketika kita mencoba melihat, ada peningkatan, ada pengguna sepeda yang begitu masif, berarti kita udah nggak sendiri lagi. Karena tadi kan berangkat bertahun-tahun kayak, cuma sedikit nih yang kelihatan mata di jalan-jalan utama. Akhirnya di Juni itu kita lihat begitu besar masanya, variasi profilnya juga banyak. Tidak hanya laki-laki, tapi perempuan, tidak hanya yang usia pekerja, tapi ada usia yang lebih muda, ada yang usia lebih tua menggunakan ruang untuk bersepeda. Akhirnya kita mempercepat. Dan waktu itu kita berinisiasi dengan mencoba uji coba pop-up bike line, kurang lebih 11 km. Dari uji coba itu juga sebenarnya tidak lepas juga dari peran-peran teman-teman seperti Bike to Work, FDTJ, yang sempat juga mengadakan jaga jalur sepeda. Jadi kita kayak jadi human fence gitu,
untuk bisa menjaga sterilisasi jalur sepeda. Nah, melihat kepentingan dari tadi ya, ragam abilitas, profil gender, profil usia, ternyata jalur proteksi itu butuh ada. Makanya kenapa setelah uji coba pop-up bike line, kemudian kita mendapatkan banyak sekali masukan, dari sanalah kita berangkat, yuk kita permanenisasi. Akhirnya dipermanenkanlah setidaknya si 11 km ini. Gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau ngomongin adanya si jalur sepeda terproteksi ini memang sudah dipikirkan biarpun sudah bertahun-tahun sebelumnya dan akhirnya bisa terwujud. Jadi ini adalah waktunya untuk kita menikmati sambil sekarang kita akan melihat seperti apa sih jalur sepeda ini untuk nanti fasilitasnya apa yang udah oke, apa yang belum. Oke, siap. Oke, jadi kita berhenti dulu sebentar di sini. Kita kan barusan ngelewatin terowongan Semanggi dan bisa lihat juga di sini memang ada jalur sepedanya. Pertanyaanku, yang aku juga yakin adalah pertanyaan semua orang. Kenapa kita harus dibelokin ke sini? Padahal kalau dari Sudirman sebenarnya juga bisa lurus lewat jalur cepat. Ya, jadi begini Mbak, jalur sepeda terproteksi ini dibangun dengan asas inklusivitas. Artinya digunakan untuk pesepeda dengan beragam tingkat kemampuan, dari pemula hingga yang andal dengan kecepatan maksimal 25 km per jam. Nah, asas inklusivitas ini tentunya di mana kami mendesain berdasarkan kemampuan kelompok yang paling rentan, yaitu adalah pesepeda pemula. Jadi berdasarkan pengamatan kami, jalur sepeda di simpang terowongan Semanggi ini diarahkan mengikuti jalur kendaraan bermotor untuk mempertimbangkan aspek keselamatan dan memperkecil potensi konflik. Oke. Jadi terdapat 8 potensi konflik antara pesepeda dan kendaraan bermotor di jalur cepat, sedangkan hanya terdapat 4 potensi konflik di jalur lambat. Nah, saat ini intervensi speedable untuk menurunkan kecepatan kendaraan bermotor telah terimplementasi. Namun intervensi ini masih bisa kita kembangkan lagi dengan seperti pengecatan marka, rambu, penempatan rambu, dan juga proteksi buffer untuk meningkatkan kewaspadaan pengendara bermotor terhadap pesepeda. Oke, jadi intinya sekarang kita udah tahu bahwa dibelokin ke sini untuk mengurangi potensi konflik tadi. Betul. Yang memang udah dijelaskan oleh Mas Gani. Oke, udah habis itu kayaknya kita enak untuk goes lagi kali ya. Oke. Aku sekarang di sini sudah bersama dengan Om Budi dari komunitas Bike to Work. Nah, Om Budi ini kan sebagai pengguna jalur sepeda terproteksi. Sebagai salah satu anggota kelompok rentan juga gitu, aku pengen tahu pengalaman menggunakan si jalur sepeda ini. Apa sih yang bisa Om Budi ceritakan? Pengalaman saya naik sepeda di jalur sepeda ini, saya merasa aman gitu ya. Saya merasa aman karena ada jalur sepeda ini dan juga ada yang terproteksi. Oke. Meskipun saya merasa juga ada tantangannya sih ketika naik sepeda di jalur sepeda ini, apalagi ketika ketika banyak pengendara yang melintas gitu ya. Kadang ada bis yang berhenti di jalur sepeda. Itu kadang saya kalau nggak tahu bisa ketabrak gitu. Pernah saya hampir menabrak mobil ya, tapi bukan bis sih, itu bemo gitu ya. Iya, kayak bajai gitu-gitu. Iya, bajai. Mereka berhenti di jalur sepeda? Nggak berhenti, tiba-tiba dia belok di jalur sepeda gitu. Oke. Saya kan nggak tahu, tiba-tiba beloknya cepet dia kan, akhirnya ini saya nabrak sedikit gitu sih. Oke. Jadi itu kendalanya salah satunya biarpun sudah ada jalur sepeda terproteksi gitu ya Om ya? Ya, apalagi ada gorong-gorong yang kotak-kotak gitu loh di jalur pinggir-pinggir jalur pembuangan air. Ya, itu menurut saya itu pernah saya hampir mau jatuh itu gara-gara ada itu. Oke, berarti itu mungkin nanti kita bisa buat kasih masukan kali ya supaya bisa
jalur sepeda terproteksi ini menjadi semakin nyaman dan aman untuk kita pengendara sepeda, bener ya? Om, habis ini mau kemana lagi? Saya habis ini mau ke kantor ya. Langsung goes kerja? Pokoknya kita berkabar, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Ya, Mbak sama-sama. Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tadi kita sudah ngobrol santai dengan Om Budi dari Bike to Work yang merupakan pengguna jalur sepeda terproteksi dari kelompok rentan. Sekarang kita akan kembali lagi dengan Mas Gani dari ITDP. Halo Mas. Halo. Jadi menyambung tentang pertanyaan kita tadi. Tadi kan aku nanyain kenapa sih dipilihnya jalurnya sampai melewati Terowongan Semanggi. Nah sekarang pertanyaan yang lebih luasnya lagi, kenapa yang dipilih Sudirman Tamrin? Jadi gini Mbak, ruas jalan Sudirman Tamrin ini merupakan salah satu jalan arteri yang memiliki intensitas kendaraan yang tinggi. Hasil pengamatan uji coba pop-up bike lane pada tahun 2020 juga mencatat bahwa adanya pengguna pesepeda dengan rata-rata 1.000 sampai 2.000 pesepeda per hari. Wow. Nah, yang memiliki profil dan waktu penggunaan jalur sepeda yang berbeda-beda. Nah, inilah kenapa pentingnya jalur sepeda terproteksi ini ada di ruas jalan ini. Oh, oke. Ya, menarik. Nah, sekarang yang aku pengen tahu adalah mengenai fasilitasnya sendiri. Karena kebanyakan dari pesepeda ya, termasuk aku juga gitu ya, kita taunya jalur sepeda diwarnain hijau. Dan mungkin ya akhirnya kita melihat si proteksinya ini sendiri. Tapi memang fasilitas apa sih yang sudah tersedia? Baik, jadi kalau terkait fasilitas, mungkin saya akan mention yang pertama yaitu rambu dan wayfinding. Jadi rambu dan wayfinding ini juga penting sih untuk diimplementasikan agar pesepeda dan juga pengendara-kendaraan bermotor ini tahu batas kecepatannya yang seharusnya di jalan itu berapa sih gitu kan, serta untuk menginformasikan tentang keberadaan jalur sepeda itu sendiri. Untuk fasilitas yang kedua mungkin ini terkait bolat. Jadi bolat ini merupakan upaya secara desain untuk mencegah kendaraan lain selain sepeda ini masuk. Dan yang paling penting untuk intervensi ini adalah sebenarnya harus didukung dengan penegakan hukum yang berlaku dua arah, baik untuk pesepeda maupun pengguna kendaraan pribadinya. Nah, pesepeda yang tidak menggunakan jalur sepeda ini pada hal tersedia dapat dikenakan UU nomor 22 tahun 2009 di pasal 299, dan sementara untuk kendaraan bermotor dikenakan pasal 287. Betul. Oke, menarik sekali. Kayaknya enakan kita lanjut gue, terus nanti ngobrol lagi di sana. Yuk. Dan sekarang kita sudah berada di lokasi terakhir dari goes bareng ya, yaitu di Bundaran HI. Nah sekarang bersama saya sudah ada teman-teman dari Bike to Work juga, tepatnya Om Kaspul. Ya, Om Kaspul ini udah berapa lama sih bersepeda? kalau bersepeda itu saya mulainya tahun 2019, Oktober. Oke. Gitu. Ya, saya awalnya dampingin pimpinan sih. Beliau belusukan ke rumah-rumah warga gitu kan, monitor wilayah. Nah, awal-awal kayak gitu, lama-lama enak ya. Goes, sehat, terus kepikiran, wah, daripada gue naik motor mulu kan, Mendingan naik sepeda aja. Ya, itu masih belum punya sendiri sepedanya, masih kadang-kadang aja dipinjemin sama pimpinan sepeda kantor. Nah, lama-lama udah tuh rutin tuh, lama-lama setiap Jumat, Sabtu atau Minggu kerja bakti, monitor kerja bakti, naik sepeda itu. Akhirnya jadi pesepeda harian nih? Ya, akhirnya lama-lama dibeliin tuh, lama dibeliin sama namanya Bapak Hasan. Oke. Ya, beliau sekarang udah pensiun sih, akhirnya saya dibeliin nama dia. Seneng banget ya kan, Ya, akhirnya punya sepeda sendiri, nggak minjem-minjem lagi, ya. gitu. Nah, Om Kaspul berarti ngerasain dari tadinya belum ada banyak ya jalur sepeda, tepatnya jalur sepeda terproteksi. Iya. Nah, pengalamannya nih, tahu dari dulu belum ada, sekarang akhirnya ada dan menggunakan juga. Nah, Apa sih cerita-cerita yang bisa dibagikan ke teman-teman? waktu belum ada sepeda ya, kayak kita lebih sering berbenturan sih sama kendaraan lain ya, Ya. kendaraan bermotor. Terus saya
punya dulu sih belum ikut bike to work, jadi masih ikut goes-goes aja gitu. Iya. Terus dalam hati pengen gitu ikut rasanya ikut entah komunitas atau apa gitu yang mendukung kegiatan bersepeda itu untuk lingkungan sih ya. Ya untuk kerapihan lalu lintas juga. Kayak terus ke depannya ada komunitas bike to work tuh. Dia support banget gitu. peduli sama pesepeda. Akhirnya waktu itu saya masih belum gabung. Terus ya ikut kampanye aja pribadi. Terus ya perbedaannya lumayan banyak ya. Sekarang makin ya pesepeda yang lain juga aman. Saya sih sekarang merasa aman semenjak ada jalur sepeda terproteksi. Untuk pribadi saya sendiri sih, walaupun tergoda gitu kan, lewat jalur luar itu lebih cepat, tapi tetap lebih mendingan gue lewat sini dah, biar nunjukin juga ke yang lain. Wah, ini fungsinya jalur sepeda terproteksi. Ada kayak gini ya memang yang dibutuhin. Udah dikasih fasilitasnya, masa nggak dipakai? Betul, manfaatin. Oke, sekarang aku akan berlanjut ke Mbak Anggi untuk menanyakan tentang fasilitas jalur sepeda ini ya. Nah, Mbak Anggi, tadi aku udah ngobrol dengan teman-teman pengguna jalur sepeda terproteksi dari Bike to Work, dan aku yakin juga banyak sekali pengguna lainnya. Jadi udah diceritain nih gimana pengalaman mereka dengan adanya fasilitas ini. Menurut Mbak Anggi sendiri, apakah sebenarnya jalur sepeda yang sudah ada ini sudah cukup memfasilitasi kebutuhan para pesepeda? Nah, ini pertanyaan menarik, Mbak De. Sebenarnya kalau kita ngomong cukup atau enggak, konteksnya pasti akan berkembang. Artinya kalau kita ngomongin sekarang, berarti kita bilang ini cukup diapresiasi. Udah mulai mengingat yang tadi di awal, kita cerita bahwa pergerakan ini bukan baru 2-3 tahun belakangan, tapi sudah belasan tahun, akhirnya ada nih kemajuan. Tapi melihat perkembangan, dan juga ini kan motivasi supaya kita ngajak lebih banyak orang lagi untuk bersepeda. Dengan tadi, bahwa tidak hanya orang yang sudah terbiasa bersepeda, yang mungkin mau belajar bersepeda dengan abilitas yang ada sekarang, berarti ada kebutuhan lain yang harus kita segera akomodir. Jangan sampai kita lepas nih kesempatannya dari itu. Nah, harapannya itu sih, nantinya dari perkembangan jalur sepeda ini kita berharap bahwa nanti ada perkembangan ke sana, mengakomodir lebih banyak kebutuhan lagi. Dan mungkin kata kuncinya adalah kalau di awal kita berangkatnya kolaborasi, bareng-bareng nih, nggak cuma ITDP sendiri, tapi ada Bike to Work, ada FDTJ, ada teman-teman yang lain, ini bisa terus barengan, karena awal kita ada rencana 500 km, yang ada sekarang 11 km gitu. Nah, berarti kan masih ada yang PR yang harus ke sana. Betul. Oke, Mbak Anggi, terima kasih banyak. Ini hasil obrolannya dengan pengguna yang memikirkan juga fasilitas ini buat kita, benar-benar memberikan insight yang banyak sekali. Teman-teman jangan lupa masih ada obrolan lanjutannya di podcast Ngobrol Lingkungan.